Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Eh, di siang hari ini, Kevin sekarang ini ditemani oleh Bapak Andi Riansah MKOM. Ya, Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih? Beliau adalah Kepala Prodi di jurusan Teknik Informatika ya Pak, Iya. di Fakultas FTI. Iya. Ya. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah 12 yang sudah gabung Pak Andi, termasuk banyak ya. Alhamdulillah untuk siang hari ini di podcast kali ini kita akan membahas tentang seputar tema yaitu menguasai teknologi di kampus Merdeka. Jadi teman-teman semua kita akan membahas tentang teknologi dan juga kampus Merdeka di podcast kali ini bersama dengan beliau Bapak Andi Riansah selaku Kaprodi dari Teknik Informatika di FTI. Nah, beliau juga adalah salah satu pendamping di program Kampus Merdeka ya, Pak Andi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih Pak Andi, mungkin Pak Andi bisa cerita-cerita dulu tentang Kampus Merdeka Pak Andi. Mungkin Pak Andi di sini memegang bagian apa dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Mas Kevin. Sebelumnya terima kasih. Selamat datang di kampus Merdeka Uniswa ya. Jadi kampus Merdeka sendiri itu yang sudah mulai kita terapkan di Prodi Teknik Informatika itu di situ ada pembelajaran di dalam kampus, terus ada yang pertama, terus yang kedua ada pembelajaran di luar prodi tapi di dalam kampus, dan yang selanjutnya adalah program yang pembelajaran di luar kampus. Jadi dari beberapa itu nanti kalau yang di dalam kampus atau dalam prodi itu kan emang benar-benar sesuai bidang ilmunya ya. Jadi materi-materinya itu sesuai disiplin ilmunya. Terus nanti kalau untuk pembelajaran yang di luar prodi tapi masih di dalam kampus, nanti mahasiswa-mahasiswa itu misal katakanlah di sini itu kalau anak-anak informatika itu sekarang kan irisannya banyak sekali dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi misal kalau dia ingin belajar tentang bisnis di bidang IT bisa belajar di FE mungkin ekonomi. Ya. Terus nanti atau mungkin mereka ingin belajar tentang regulasi bisa di hukum. Fakultas hukum. Kalau mungkin dia mau belajar tentang medis, katakanlah di situ kayak bioinformatika, nah itu bisa di kedokteran atau fakultas medis yang lain. Dan mungkin kalau untuk sistem pakar, untuk konsultasi dan lain bisa di psikologi. Jadi irisannya banyak sekali. Jadi nanti dengan bekal di prodi di 5 semester awal yang ada di prodi informatika itu, mereka dibekali disiplin ilmu yang sesuai bidang teknik informatika, mereka sudah punya basic keahlian, terus mereka nanti bisa coba cari beberapa di luar prodi ya, karena di Uniswa sendiri itu kan banyak ya, ada disiplin ilmu medis, ada yang humaniora, ada ekonomi, hukum, bahkan dengan agama dan lain-lain. Ada banyak sekali. Nah, nanti terus untuk yang pembelajaran di luar kampusnya itu nanti mahasiswa bisa juga untuk ikut pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar kita tergabung di NUNI juga. Itu kan banyak juga kan rekan-rekan universitasnya dan ini saat ini juga bisa ikut mobility juga, student mobility, ikut perkuliahan di kampus luar negeri juga bisa. Terus yang kedua ada magang atau praktek kerja, itu bisa di industri atau bisa di BUMN atau mana aja banyak. Terus yang ketiga ada mengajar di sekolah yang saat ini sedang berlangsung, itu ada beberapa teman-teman mahasiswa yang ikut programnya dari Kemdikbud kampus mengajar itu, yang ini udah mulai start ini sampai nanti ada 4 bulan ke depan itu yang dihargai 12 SKS. Terus penelitian atau riset. Nah, penelitian atau riset itu juga bisa banyak sekali ya, karena di sini kan apalagi di sini ada beberapa dosen teknik informatika itu yang lolos prioritas riset nasional, Mas. Keren, Pak. Ya, itu adalah pengembangan big data system dari LPDP. Jadi pengembangan itu ada prioritas riset nasional ya. Jadi itu ada emang gabungan beberapa dosen dan beberapa universitas untuk mengembangkan sistem big data. Prioritas riset nasional. Jadi nah di situ mahasiswa bisa ikut ya, ambil sebagian kecil penelitian dosen lah, biar jadi kalau misal mahasiswa ingin tahu perkembangan bagaimana sih ini di riset tentang big data di skala nasional seperti apa, jadi bisa join gitu. Langsung join di penelitian dosennya tadi ya Pak Andi. Lalu ada juga yang selanjutnya, yang kelima adalah proyek kemanusiaan. Nah, jadi kemarin itu
ada beberapa ya teman-teman juga itu ada kayak bikin robot di rumah sakit, untuk rumah sakit. Terus ada juga yang kemarin kan COVID, saat awal-awal COVID itu juga banyak yang ikut proyek kemanusiaan, itu juga bisa. Terus yang keenam ada kegiatan wirausaha. Oke, wirausaha. Ya, apalagi wirausaha itu kalau teknik informatika tuh mudah banget Mas. Jadi mereka tinggal buat sistem aplikasi diposting di Play Store, dijual udah jadi. Atau model seperti apa. Dan ada juga beberapa dosen-dosen yang membuat kayak inkubator bisnisnya juga, itu mereka juga bisa gabung di situ. Jadi kalau mereka masih kesusahan nih gimana ya caranya, kalau sekarang itu nggak cuma entrepreneur ya, tapi ada technopreneur juga ya. Nah, jadi bagaimana sih untuk mengembangkan usaha sebagai entrepreneurship? Nah, nanti ada inkubatornya juga di luar kampus ada. Nggak harus di dalam kampus. Jadi ada beberapa dosen yang membuat inkubasi bisnis itu di luar kampus juga ada. Oke Pak. Mungkin Kevin bisa join tuh Pak nanti Pak. Oh bisa, boleh. Oke. Terus ada juga yang studi project independen. Ya, studi project independen itu yang saat ini bergabung mahasiswa informatika itu ada 4. Jadi itu ada program Bangkit, ada kerjanya sama Kemendikbud yang di sistemnya kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Nah itu join, itu ada kegiatan selama 1 semester, dia membuat proyek independen dan dihargai 20 SKS. Jadi banyak. Ya kalau kampus mengajar itu 12 SKS, yang proyek independen itu ada 20 SKS. Nah nanti kalau penelitian itu tergantung nanti ya, dia mau mengerjakan apa, dibikin proposalnya, diajukan ke dosen pembimbing, nanti baru dipertimbangkan SKS-nya. Oke, terus yang terakhir ada membangun desa atau KKN tematik. Ya, yang kemarin kita adakan tuh ya. Nah, itu bisa mahasiswa boleh mengembangkan dari proyek proposal yang PABN. Pernah dengar kan yang PABN, tapi itu lebih ke membangun desa seperti itu. Oke. Jadi sekian banyak tadi ya. Iya, ada 8. Ada 8 program di dalam Kampus Merdeka yang bisa dipilih oleh teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, tadi ada, kita review ulang Pak, tadi ada tentang kita belajar di antar fakultas atau antar jurusan, yang mana nggak menutup kemungkinan karena biasanya mahasiswa yang masih seumuran Kevin nih Pak Andi, banyak kan pada mikir, oh sebenarnya aku belajar selain dari jurusanku kayak seru deh. Nah, di Kampus Merdeka ini difasilitasi ya Pak. Mahasiswa juga yang ingin membuat usaha juga difasilitasi. Ada yang ingin belajar di luar negeri juga difasilitasi. Memang berarti untuk Kampus Merdeka ini adalah salah satu program yang diadakan untuk memberikan wadah kepada para mahasiswa. Kalau misalkan mereka punya kreativitas, langsung bisa dituangkan dalam situ ya Pak. Iya, itu. Oke Pak Andi. Nah ini pertanyaannya adalah Pak Andi, pertanyaan berikutnya Pak Andi. Di tema kali ini kita akan membahas juga tentang teknologi Pak. Di tema kali ini dikatakan menguasai teknologi di Kampus Merdeka. Nah, dari beberapa program, ada 8 program yang tadi Pak Andi sudah sampaikan. Pak Andi, ini bagaimana cara kita untuk menguasai teknologi ketika kita mengikuti Kampus Merdeka itu Pak Andi? Oke, jadi kalau untuk di Kampus Merdeka sendiri ya, karena di sini tuh banyak ya sinkronisasi dengan beberapa elemen atau mitra macam-macam ya. Jadi di sini kenapa sih kita harus menguasai teknologi? Jadi kita lihat saat perkembangan pada saat ini ya. Kita tuh saat ini udah berada di era industri 4.0 ya. Dan sebentar lagi udah mau beranjak ke 5.0. Ya, nah itu sekarang kan berbasis. Jadi kata kuncinya itu ada connected ya, terhubung. Nah dari situ kita bisa lihat nih, contoh yang mudah itu sekarang itu transportasi yang konvensional yang dulunya ojek, taksi, sekarang udah beranjak ke online. Nah, terus padahal mereka kayak Gojek, Grab itu kan mereka nggak punya armada. Mereka kan cuma memainkan data saja kan. Terus sekarang kita lihat juga kayak Traveloka, Agoda, mereka itu nggak punya hotel, nggak punya apa-apa. Jadi sekarang itu udah sistemnya kan modelnya memainkan data saja ya. Jadi kita fokusnya lebih ke sistem. Terus kayak Netflix dan lain-lain. Nah sekarang medianya udah media streaming. Jadi sekarang itu modelnya tuh udah ke aplikasi, udah ke sistem. Nah itu nggak menutup kemungkinan sistem pembelajaran pun akan mengarah ke seperti itu. Jadi itu kita harus siap. Oke. Nah,
Jadi kataku sebenarnya kalau untuk jadi emang eranya tuh saat ini tuh udah mulai era-era yang udah terhubung dengan suatu sistem. Jadi kalau untuk kuat saja atau pintar saja itu kita nggak akan cukup, kita harus adaptif. Oh iya benar Pak. Jadi di era perkembangan zaman itu kita harus adaptif. Kalau nggak adaptif ya kita akan Ketinggalan ya Pak. Iya. Jadi model-model pembelajaran pun kita bisa lihat nih. Kita lihat di kampus merdeka.kemdikbud.go.id. Nah, itu salah satu bentuk berarti ini Kemdikbud sudah mendorong kampus-kampus, mitra, mahasiswa, dosen semuanya sudah terintegrasi di sistem Kemdikbud. Nah, berarti kita harus menguasai sistem, harus punya klien bikin akun, harus jadi semua sirkulasi untuk kinerja indikator utama dari universitas itu juga harus mulai dicek di situ. Terus ada juga PDRK itu untuk memfasilitasi juga itu dari Kemdikbud juga. Nah, jadi kalau kita nggak aktif di teknologinya, ya nanti kita tertinggal. Iya Pak. Memang seperti itu. Tapi jangan salah paham, sebenarnya teknologi itu untuk human, untuk manusia. Jangan sampai kita itu malah diperbudak oleh teknologi itu sendiri. Iya. Jadi ya kita harus aktif. Nah, di situ kenapa sih kita harus menguasai teknologi? Dan ini di Uniswa sendiri ini juga udah banyak untuk learning management sistemnya ya. Jadi untuk proses pembelajaran terkait kampus Merdeka, untuk pembelajaran antar prodi itu semuanya udah terakomodir. Dan kayak kemarin juga ada beberapa mahasiswa informatika yang tergabung di Aptikom ya. Aptikom itu Asosiasi Perguruan Tinggi Teknik Informatika, itu nasional. Jadi kalau mau nanti di sini tuh Anda mau ikut pembelajarannya teknik informatika nasional dari dosen-dosen seluruh Indonesia atau nasional itu bisa. Jadi nanti pengajarnya nggak cuma dosen dari FTI tapi nanti langsung dari seluruh Indonesia. Iya bisa. Nah, termasuk ada SPADA. Jadi sekarang memang banyak pembelajaran jarak jauh yang udah mengadopsi sistem-sistem seperti itu. Nah, itulah kenapa kita harus menguasai sistem dan teknologinya. Karena nanti semakin ke depan nanti akan semakin berkembang. Iya. Nah, dan itu kita harus beradaptasi. Kita nggak boleh mau nggak mau kita tuh harus beradaptasi, soalnya itu ekosistemnya udah terbangun, smartphone-nya udah ada, jaringannya udah tinggi, dosennya juga udah membiasakan. Nah, jadi kalau kita nggak adaptif, kita tertinggal. Jadi sekarang model pembelajaran pun juga udah mengikuti model seperti itu. Iya, benar Pak. Sekarang serba teknologi semua ya Pak. Iya, termasuk kuliah kita juga sekarang teknologi terus ya Pak. Iya. Podcast juga kita teknologi. Nah, seperti ini kan media komunikasi yang berkembang. Kalau dulu kan cuma televisi biasa. Nah, sekarang lebih mudah, orang-orang bisa podcast di mana-mana, kapan saja, di mana saja. Oke Pak Andi, Kevin mau tanya lagi nih Pak Andi. Tadi kan Pak Andi bilang bahwasanya kita harus adaptif dan lain sebagainya. Apakah kita memang dituntut untuk selalu adaptif Pak? Maksud dari pertanyaan Kevin adalah apakah kita memang dituntut untuk ketika ada perkembangan teknologi kita harus ikut terus Pak Andi? Apakah harus selalu itu Pak? Sebenarnya sih banyak sudut pandang ya. Tapi pada umumnya sih harus seperti itu. Kalaupun tidak seperti itu pun kita juga masih tetap bisa berjalan, tapi ya perjalanannya itu nggak secepat kalau kita mengadopsi teknologi terbaru. Ya memang teknologi terbaru kalau begitu muncul pasti akan banyak kontroversi. Jadi ya kalau kita lihat ya kayak startup itu yang udah banyak berkembang di Indonesia saat ini, mereka itu lebih suka minta maaf daripada minta izin Mas. Maksudnya gini, mereka udah membuat terobosan jebret, regulasinya belum ada, nanti baru minta maaf. Nggak nunggu izin. Ya emang gitu, padahal kita mereka malah nggak cuma mengikuti, malah mereka itu membuat terobosan. Jadi mereka itu lebih kayak model-model pembelajaran pun ya kan seperti itu juga. Karena emang teknologinya dan ekosistemnya itu udah kebangun. Kalau ekosistem udah kebangun, kita nggak menyesuaikan dengan keadaan ekosistem, ya kan ibaratnya seperti itu. Oke, Pak Andi, berarti kita harus beradaptasi dulu ya. Iya, beradaptasi itu harus. Walaupun ketika kita melakukan beradaptasi kita seperti pengekor, tapi dengan kita melakukan adaptasi kita akan mampu membuat terobosan yang lebih bisa diterima ya Pak. Iya gitu. Oke, ketika seumpama Pak Andi, Kevin seumpama nih, misalkan Kevin
ada di tahun 2021, tapi Kevin masih menggunakan teknologi yang setara pada tahun 2015. Kevin nggak mau beradaptasi. Kevin ingin langsung membuat terobosan. Nggak bakal diterima ya, Pak? Iya, ya kita lihat dulu, karena kalau itu nggak sesuai ekosistemnya ya nggak akan diterima. Ekosistem itu kan nggak cuman aplikasi aja, nggak cuman kurikulum aja, nggak cuman mahasiswa saja, banyak variabelnya. Iya, ya kan pasti tahu ya kalau di ekonomi itu yang mempengaruhi bisnis itu apa aja sih? Kan ada market, legal policy, terus apalagi macam-macam ya. Ya, ada termasuk orangnya. Iya, nah itu kan semuanya itu kan tergabung menjadi suatu ekosistem, termasuk teknologi juga kan. Jadi kalau satu elemen aja yang mau gerak tanpa memperhatikan ekosistem yang lain, ya sama aja nggak bakal itu ya, Pak. Nah itu karena beberapa produk-produk juga kadang kan kalau di ekonomi itu kan, kalau istilah pembelajaran di ekonomi ya, karena salah membaca sikon atau ekosistem jadinya kayak nyangkut-nyangkut gitu, stuck jadinya. Oke Pak, berarti Pak Andi tadi juga sudah menjelaskan tentang seberapa pentingnya ya Pak, tentang kita harus bisa menguasai teknologi. Apalagi sekarang ini kita ada program yang namanya Kampus Merdeka, kita difasilitasi untuk lebih bisa untuk menguasai teknologi itu ya Pak Andi. Oke Pak Andi. Nah Pak Andi, Kevin mau tanya Pak Andi, kita singgung-singgung soal fakultas Pak Andi. Di FTI sendiri ini kan kalau di Unisula tentang teknologi wajahnya pasti FTI. Oh gitu ya. Pasti Pak, karena judulnya ada FTI Pak. Jadi Kevin mau tanya Pak Andi, kalau di FTI sendiri terobosan-terobosan yang diberikan itu seperti apa Pak untuk memberikan kemampuan kepada para mahasiswanya untuk bisa menjadi pribadi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi? Baik, oke. Jadi untuk perkembangan ya. Jadi misal ya, saya berikan contoh aja kayak kemarin itu, misal contoh katakanlah beberapa dosen ada yang penelitian tentang robot, terus ada yang penelitian tentang big data, terus ada kecerdasan buatan dan lain-lain ya. Termasuk beberapa dosen-dosen juga udah punya beberapa HKI, ada paten dan macam-macam. Nah, itu ada terobosan-terobosan yang udah dibuat dosen-dosen. Nah, di situ dosen-dosen akan menerapkan beberapa pengembangan yang udah dilakukan ke dalam suatu perkuliahan. Jadi bisa diadaptasi dari materinya, bisa menjadi kayak learning management systemnya. Kayak kemarin itu ada juga dosen yang mengembangkan tentang adaptive learning management system ya. Jadi emang learning management systemnya itu udah dibuat seadaptif mungkin. Jadi nanti berdasarkan kebutuhan metode pembelajaran itu kan macam-macam ya Mas ya. Jadi ada kayak based learning dan project based learning, dan ada yang beberapa model lah. Nah, jadi nanti emang learning management systemnya itu juga udah diadaptasikan. Jadi mahasiswa itu bisa belajar dari dosen itu insya Allah mudah lah, karena dosennya juga melakukan pengembangan penelitiannya itu juga nggak untuk dirinya sendiri, jadi transfer knowledge-nya pasti dapat. Oke, berarti salah satu senjata utama dari FTI ini adalah dosennya ya Pak? Iya, dosennya punya kapabilitas yang sangat-sangat tinggi, sehingga akan lebih mudah untuk mentransfer ilmunya kepada teman-teman mahasiswa. Ya, didukung dengan learning management system yang memadai juga. Oke, dengan sistem tadi ya yang dibikin. Nah Pak Andi, kita mau tanya Pak Andi. Tadi kan Pak Andi sudah menyebutkan ada dosen yang udah punya HAKI, udah mematenkan dan lain sebagainya. Juga ada yang mengembangkan LMS tadi ya Pak. Kalau Pak Andi, produk apa yang Pak Andi buat Pak? Kevin nggak butuh. Iya. Oke. Kalau dulu sih saya sempat di beberapa kali ya sempat ada di Rovo juga. Terus saat ini juga tergabung dalam tim PRN Big Data, Protes Riset Nasional tentang Big Data. Jadi nanti ada saya, ada Pak Imam, ada ketuanya Pak Imam itu, nanti ada Pak Sam, terus ada Pak Arif juga. Itu salah satu produknya itu yang beliau buat, yang kayak Pak Sam dan Pak Imam buat itu. Nanti ada kayak, pernah dengar Sinta Index? Sinta saya tahunya Rama dan Sinta. Nah, jadi ada beberapa produk ya. Jadi itu untuk indexing publikasi ilmiah. Terus
Ada juga nanti ada beberapa itu tentang Pak Dedi, itu juga tentang akademik macam-macam. Kalau saya sih tergabung di situ ya. Oke, berarti Pak Andi tergabung di badan itu ya Pak? Iya. Big Data. Iya, sistem modelnya ya. Wah, keren. Kalau Pak Andi punya bisnis di bidang teknologi nggak Pak? Saya sih belum, saat ini belum. Karena Kevin dengar di mahasiswa khususnya FTI Pak, ini ada beberapa mahasiswa yang juga udah berusaha untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang mana Kevin pernah dengar ini aplikasi pariwisata Pak Andi. Oh, pariwisata ya. Pak Andi mungkin tahu dari mahasiswa Pak Andi sendiri di FTI. Iya, ada. Teknik industri. Iya. Oke, kalau aplikasi mahasiswa sih memang banyak Mas. Jadi emang mahasiswa tuh sempat mengembangkan beberapa aplikasi ya. Pariwisata ada. Terus tentang sistem pakar. Sistem pakar. Iya, jadi misal sistem pakar itu model untuk sistem konsultasi ya. Jadi itu tentang kemahasiswaan, terus ada tentang kesehatan. Jadi kayak kemarin yang terbaru itu ada tentang hipertensi paru. Saat ini kan jadi kayak sistem pakar, jadi sistemnya itu nanti kalau kita tanya jawab itu sistemnya bisa ngasih solusi. Saran loh ya, bukan solusi, maaf, saran aja. Jadi misal ini dengan gejala-gejala seperti ini indikasinya apa sih, nanti keluar probabilitasnya. Nanti ada hipertensi paru sekian persen, ini sekian persen. Jadi emang saat ini kan saat COVID itu kan memang kesehatan jadi itu ya Pak, tinggi banget. Ya. Emang tapi saat ini baru-baru ini beberapa teman-teman fokus di situ, memang bidang kesehatan, iya gitu. Oke. Berarti itu aplikasi seperti itu ya Pak? Iya. Halodoc. Ya mirip seperti itu, cuman kalau sistem pakar itu lebih ke jadi benar-benar sistem ini bukan konsultasi. Jadi konsultasinya itu bukan ke dokter, tapi langsung dijawab sama sistem ya Pak? Iya, jadi nanti sistem itu memberi probabilitas kemungkinannya juga. Habis itu memberikan saran juga. Cuman memberikan saran ya, bukan itu sistemnya cuma mendukung aja sih. Nggak memberikan solusi yang pasti. Iya, jangan tetap harus dokter itu. Iya, itu cuma kayak diagnosa ya gejala-gejala ringan aja sih. Tapi kalau di masa seperti ini tuh banyak yang pakai kemarin. Wah, alhamdulillah. Oh, berarti udah di launching ya Pak? Udah ada di Play Store? Udah. Oke, nanti Kevin download Pak. Iya. Oke Pak, Kevin sebenarnya ada pertanyaan Pak, tapi Kevin takut keluar dari tema. Cuman Kevin izin tanya ya Pak. Iya boleh. Kalau di aplikasi tadi ya Pak, namanya apa Pak? Hipertensi paru tadi. Iya, aplikasi hipertensi paru. Oh, aplikasi hipertensi paru. Nah ini kan berarti dari aplikasi ini sudah punya data-data Pak? Oh udah punya database. Itu dimintakan ke? Ada asosiasinya dokter Pak, hipertensi paru di Semarang. Oke, berarti langsung masuk ke situ ya Pak? Iya ada, jadi kita ada pakarnya, nggak mungkin lepas dari pakar. Benar, setuju. Jadi kita emang sistemnya itu mengadopsi pengetahuan dari pakar. Jadi nggak bisa ini langsung sistem sendiri ya. Kita kan ibaratnya cuma bisa bikin sistemnya, tapi kan pengetahuan atau keahlian tetap mengadopsi dari para pakarnya. Benar Pak. Nah dari situ dari spesialis-spesialisnya. Oke, berarti data yang ada ini adalah data real ya Pak, karena memang aplikasi kan memang harus menggunakan data yang sesungguhnya. Berarti bisa dibilang FTI ini memfasilitasi ya Pak untuk bisa masuk ke dalam tempat-tempat yang mana dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi itu sendiri. Iya, bisa. Nanti kita bantu itu. Jadi untuk perizinan MOU-nya, nah seperti itu. Yang mau teknopreneur langsung ke UMKM itu kita bantu juga. Mana? Kevin malah tertarik ambil itu Pak. Atau mau belajar multimedia itu nanti kita fasilitasi juga, karena di luar kan juga ada beberapa teman-teman desain mengembangkan inkubator bisnis juga. Jadi nggak usah bingung lah, pokoknya mudah. Seperti yang kayak di Kedai Reka itu nanti kita juga fasilitasi juga. Oke, salah satu inkubatornya namanya Kedai Reka tadi ya Pak? Oh bukan, kalau Kedai Reka punya Kemendikbud. Oh punya Kemendikbud. Iya, Kemendikbud, kedaireka.kemendikbud.go.id. Itu ada itu sistemnya. Kalau inkubator teman-teman ada sendiri. Oke, namanya apa Pak kalau boleh tahu? Kalau kemarin tuh ada sih salah satu dosen tuh Pak Mustafa itu ngembangin tentang Ikitas. Ya, itu tentang industri ya kayak konten kreator ada, multimedia ada,
aplikasi ada, jadi banyak. Oke, berarti memang Ranahnya teknopreneurship ya. keren Pak. Berarti memang berarti gimana ya Pak? FTI sudah mau merancang sedemikian rupa sistem yang mana bisa menunjang kreativitas dari para teman-teman mahasiswa semuanya Pak. Bisa. Teman-teman pengen mengembangkan kemampuan multimedianya, ada. Ya, ada. Aplikasi, ada juga di inkubasi tadi ya Pak. Ikitas namanya. Iya. Oke. Kalau daftar harus mahasiswa lebih enak ketika mahasiswa FTI yang mendaftar ya Pak. Karena kan ini Pak masih ada hubungannya. Kita nggak seperti itu, kita open mind ya, jadi jadi nggak harus, jadi mau apalagi saat ini kampus Merdeka ya, jadi kita pun juga menawarkan mata kuliah yang bisa diambil dari luar prodi Mas. Jadi kita open mind saat ini, kalau jenengan dari ekonomi bisa, atau yang dari hukum bisa, atau yang dari mana aja bisa, gak ada masalah itu. Seperti saya Pak, saya ngambil bisnis intelijen, ya itu bisa. Diajar sama Pak Andi, alhamdulillah nonton YouTube ya. Nah, Pak Andi, Kevin mau tanya lagi nih Pak Andi. Tadi Pak Andi sudah menjelaskan prestasi mahasiswa tentang pembuatan aplikasi dan sebagainya. Mungkin masih sebagian kecil ini Pak. Mungkin terlalu banyak, jadi Pak Andi mikir untuk menjelaskan. Untuk pamer Pak Andi kayaknya masih mikir. Pak Andi juga sudah menjelaskan tentang kapasitas dari para dosen atau pengajar di fakultas. Untuk fasilitasnya gimana Pak? Kalau fasilitas di fakultas sih ya, untuk labnya itu kita juga udah ada ya, labnya itu juga kalau untuk perkembangan teknologi saat ini itu udah cukup untuk mengembangkan sistem. Jadi saat ini kan kalau kita lihat anak informatika ya, informatika sebenarnya kan untuk lab kelas itu kan bukan menjadi fasilitas utama. Kalau saya lihat saat ini tuh eranya tuh semuanya udah cloud ya. Apa itu Pak cloud? Cloud itu jadi udah di awan semua kayak cloud. Ya udah cloud semuanya. Nah jadi dan kita ini saat ini fasilitas yang saat ini yang contoh katakanlah kita di sini pakai Unislamel ya. Unislamel itu pakai domainnya Google. Kalau kita pakai yang Gmail reguler biasa itu kan cuma 25 GB ya. Iya, nah di sini kita udah fasilitasi sampai ya 5 tera lah. Wah, satu mahasiswanya Pak? Satu akun Unislamel. Waduh. Belum pernah coba akses ya. Kevin udah pernah akses Pak, cuma Kevin nggak cek ternyata sampai 5 tera. Iya, itu satu bahkan komputernya mahasiswa itu bisa di backup full itu satu komputer. Jadi semua literasi dan lain-lain itu bisa masuk terus. Waduh, berarti mulai sekarang Kevin memaksimalkan penggunaan. Jadi kalau misal Google Foto itu kan biasanya kan ada original, ada sama yang optimize ya. Kalau optimize unlimited, kalau original ada ketentuannya. Nah, itu kalau pakai di backup pakai Unislamel itu yang original tetap unlimited. Wah. Itu bisa. Fasilitasnya mantap, Pak. Ya, itu. Seperti itu. Itu salah satu contoh yang lebih banyak dioptimal pada saat era pandemi saat ini itu seperti itu. Terus nanti juga ada virtual lab itu ada. Dan ini biasanya contoh kalau kita mau pemrograman itu ada di situ ada materi tentang kecerdasan buatan, pemrograman pakai bahasa pemrograman Python. Nah itu pakai Colabs itu sama juga cloud-nya punya Google yang modelnya untuk programming. Jadi di mana aja yang penting online bisa. Oke, keren Pak Andi. Mantap Pak Andi. Berarti Pak Andi, Kevin mau tanya nih Pak Andi. Kayaknya materi Pak Andi yang disampaikan terlalu hebat Pak. Kevin jadi bingung mau bahas masuk kemana dulu ini. Pak Andi, Kevin mau tanya Pak Andi. Di teknik informatika di Fakultas Teknologi Industri, yang Kevin mau tanyakan ini yang dipelajari apakah melulu tentang pemrograman Pak? Atau ada yang lain? Banyak ya Mas ya. Kalau dari core keilmuannya sendiri teknik informatika kan sebenarnya kan memang pemrograman. Tapi kalau pemrograman di tempat kita itu kan arahnya ke data science. Data science. Ya, data science. Emang saat ini itu kan benar-benar orang yang bisa menguasai informasi itu adalah yang kayak tadi aplikasi kayak Gojek, Grab, Traveloka dan lain-lain itu kan sebenarnya mereka itu kan ada menguasai data ya, bagaimana mengolah data. Mereka nggak punya armada, mereka nggak ada
hotel nggak ada maskapai, tapi Cuma mereka mitra semua. memainkan data saja itu udah data perbankan, data mitra itu udah mainan. Itu salah satu konsep kita tuh di data science itu. Nah, cuman nanti kan digabung juga dengan program Kampus Merdeka, jadi mahasiswa bisa belajar di beberapa prodi di luar prodi yang diambil awalnya. Iya, Ya, Pak. jadi masih banyak lah itu. Oke. Banyak jadi. Banyak. Kasih kebebasan ya. Nggak cuma terbatas di coding. Iya. Ya, karena kan memang kita kan perlu juga ya apa pembelajaran di luar prodi ya, karena jadi kita juga tahu ini kita tuh ekosistemnya itu biar tahulah kebutuhannya di anak di bidang bisnis itu kebutuhannya sistem seperti apa deh, seperti apa sih. Nah, kita belajar di ekonomi, terus di ranah medis itu kita bisa membangun sistem seperti apa sih, kita belajar di fakultas kedokteran, atau mungkin nanti di urusan regulasi itu bagaimana sih, kita belajar di hukum. Jadi banyak bisa diambil. Berarti memang menyesuaikan, fleksibel ya, Pak? Iya, fleksibel. Menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan, langsung diambil aja. Iya, dan ini pun juga kita kan untuk kampus Merdeka, kurikulum Merdeka ini nggak cuma kurikulumnya, ekosistemnya pun kita akan siapkan, termasuk sistem-sistemnya, MOU-nya, mitranya, dan lain-lain itu semua kita siapkan. Oke, keren Pak. Berarti mahasiswa memang udah dimanjakan nih. Iya, memang kita siapkan juga ekosistemnya, nggak cuma kurikulumnya. Oke, keren Pak. Kevin nggak nyesel ngambil program Kampus Merdeka ini Pak. Jadi Pak. Nah, Pak Andi, Kevin mau tanya lagi Pak Andi. Nah, ini kayak Kampus Merdeka terlalu hebat, teknologi terlalu hebat, juga Fakultas Teknologi Industri juga sangat-sangat hebat.
teknisnya udah disiapkan, terus model sistem robotnya otomasi robotnya udah disiapkan, terus nanti ada argumen reality, virtual reality, pernah dengar ya argumen reality, virtual reality, AI. Terus nanti ada Internet of Things, blockchain, terus nanti ada kayak smart home, jadi itu emang semuanya udah disiapkan, teknologi itu emang untuk mendukung peradaban manusia. Jadi kalau kita peradabannya ingin berkembang ya dan harus teknologi tadi itu yang akan menyupport jadi cepat gitu. Oke, berarti untuk menyokong perkembangan manusia ya Pak? Iya. Biar bisa lebih maju. Iya, teknologi itu untuk manusia, bukan jangan sampai kita malah kebalik. Iya. Kadang ada yang berpikir terbalik ya. Kita harus ngikuti, padahal semuanya tuh sebenarnya untuk kita, untuk manusia. Iya gitu. Oke, Pak Andi, keren nih Pak Andi. Sepertinya seperti itu sekarang. Oke Pak Andi. Berarti nanti di 5.0 teknologi yang sekarang ada masih akan ada ya Pak tadi Masih. Cuma nanti akan lebih dikembangkan. Iya, itu jadi bagian ekosistem. Oke. Jadi ekosistem kan banyak sekali ya, kayak tadi ada legal policy, ada teknologi, terus ada human, ada kultur, macam-macam ya. Jadi yang namanya ya ekosistem kan itu ada beberapa elemen yang harus tergabung dan harus bisa berkembang. Jadi nggak cukup dari satu sisi saja. Nah, nanti itu pun akan berkembang seperti itu kehidupan. Oke, kultur itu ya. Berarti nanti dari sekian banyak teknologi akan berkembang untuk membuahkan teknologi yang baru ya Pak? Iya, gitu. Oke, keren sekali. Padahal teknologi yang sekarang ada kayak AI. Dan di situ. Oh iya, Olimpiade 2020 kemarin ya Pak? Iya, harusnya ya kan, pernah dengar kan? Pernah. Logonya keren banget tuh Pak. Iya, persiapan 510 kan itu kan persiapan di Jepang ya. Nah, rencana seperti itu sih. Waduh. Jadi emang saat ini masih banyak persiapan, tapi kayaknya udah mulai migrasinya sedikit-sedikit udah mulai. Infrastrukturnya itu udah mulai disiapkan juga. Apalagi bentar lagi ini kalau udah 5G udah keluar 5G. Nah, itu lebih kencang lagi. Keren Pak. Kalau internet udah kenceng kan tinggal kayak dulu kan internet tuh pelan ya, waktu masih 3G, akhirnya kan aplikasi ya gitu-gitu aja. Begitu internet 4G cepat, akhirnya aplikasi juga berkembang. Nanti 5G pun juga begitu. Sistem-sistem akan berkembang juga. Tambah keren ya Pak. Iya. Nanti kalau misalkan Pak Andi bilang teknologi yang ada di film nanti kira-kira bisa muncul ya Pak? Ya bisa lah. Oke, bahasan yang keluar dari tema ya Pak. Ya. Oke Pak Andi, nah ya kan tadi udah banyak tanya soal seputar FTI nih, Fakultas Teknologi Industri, soal fasilitasnya, kemampuannya, kekuatannya, prestasinya, dosanya. Pak Andi menjawab dengan hebat sekali tadi ya Pak. FTI ternyata memang salah satu fakultas yang top di Unisula. Nah, Kevin mau tanya Pak, kalau teman-teman misalkan ada yang ingin daftar menjadi bagian dari Fakultas Teknologi Industri, gimana caranya Pak? Apakah harus tes dulu? Ya, kita ikutin aja prosesnya ada di pmp.unisula.id. Nah, itu udah ada ketentuan-ketentuannya, tinggal diikutin aja. Oke, berarti teman-teman bisa langsung daftar walaupun kemampuannya masih nihil terhadap teknologi. Ya, apa. Makanya di sini kan kita belajar, Mas. Oke, setuju Pak Andi. Kalau udah pintar ngapain belajar? Ngapain belajar? Iya kan? Benar. Di sini kan kita belajar. Setuju Pak Andi, Kevin. Berarti teman-teman yang masih nol juga masih bisa belajar di FTI. Masih bisa. Nanti selain dosen itu juga ada asisten dosen, mahasiswa juga, senior tuh ada himpunan mahasiswa jurusan, itu banyak fasilitas. Oke. Berarti memang dibentuk untuk kemajuan kompetensi dari para mahasiswa. Ekosistemnya kita buat semuanya itu. Dari nol bisa menjadi bisa 10. Ya bisa lah. Oke, berarti teman-teman semuanya yang ingin gabung menjadi keluarga besar dari Fakultas Teknologi Industri, khususnya di program studi Teknik Informatika ya Pak, teman-teman semuanya bisa gabung aja atau bisa klik www.pmp.unisula.ac.id. Nanti di sana teman-teman akan ada 5 langkah pendaftarannya. Nanti seperti isi berkas, isi biodata, terus juga lampiran nilai-nilai rapot dan sebagainya. Nah, itu nanti teman-teman ikuti, yang mana nanti sudah ada instruksinya dalam website. Setelah itu teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Setelah ujian teman-teman akan mendapatkan notifikasi apakah masuk di Unisula, di
Fakultas Teknologi Industri atau tidak. Tapi kami harap bisa bertemu dengan teman-teman semua ya Pak, Iya. di Fakultas Teknologi Industri Unisula. Nah, keren banget. Pak Andi. Oh, masih ada lagi. Waduh. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak Andi. Iya. Pertanyaan terakhir sebelum nanti kita tutup karena waktunya masih 15 menit sebenarnya. Oh iya. Oke. Kevin mau tanya Pak Andi. Dulu FTI pernah menggemparkan tentang pembuatan mobil Hybrid. Iya. Oh iya, tahu. Kalau sekarang sudah buat apa lagi Pak? Kalau dulu kan udah buat mobil nih. Sekarang buat apa lagi? Mobilnya sih sama, tetap dikembangkan ya Mas. Jadi kalau di modelnya riset itu kan modelnya pengembangan, nggak ada hasil jadi kita tingkatkan terus kualitasnya. Jadi dari mobil, robot, sistem, aplikasi semuanya itu dikembangkan terus. Jadi saat ini aplikasi yang biasa, nanti aplikasi dikasih kecerdasan buatan. Robot pun begitu, robot-robot yang otomatis biasa dikasih otomatis plus kecerdasan buatan. Begitu juga sama mobil pun juga masih mobil, cuman sekarang itu udah generasi yang lebih tinggi lagi ya. Iya, udah banyak sekali teknologi-teknologi yang diterapkan juga. Soalnya teknologi itu kan berkembang ya. Iya, benar Pak. Jadi untuk hal seperti itu pun juga kita harus mengikuti juga perkembangannya. Dan kita tingkatkan terus kualitasnya dan kemampuannya itu. Nanti kira-kira mobilnya dijual nggak Pak? Ya, insya Allah. Oke, berarti tadi ya Pak, FTI nggak cuma stuck di situ aja, tapi terus berkembang misalkan dengan zaman perubahan dengan tujuan untuk mengupgrade kualitas biar bisa membantu proses kehidupan daripada manusia semuanya. Iya, nanti mobilnya juga kalau bisa sih kita kasih kecerdasan biar bisa ikut berkembang dengan era saat ini. Kalau memungkinkan nanti kalau ada mesin buat ini. Amin. Ya. Mobilnya sekarang bisa jalan sendiri ya Pak? Jalan sendiri. Oh, jalan sendiri belum pakai driver saat ini. Oh, saat ini masih pakai driver? Iya, belum. Oh. Kalau yang FTI, mobil FTI belum. Oh, yang FTI ya. Tapi kalau untuk perkembangan zaman saat ini ya mobilnya udah bisa akses internet udah. Apalagi yang punya Tesla itu. Ya, aduh. Kelasnya langsung tinggi banget ya Pak kali itu Pak. Keren sekali. Tapi nanti Kevin yakin Pak, FTI bisa melampaui Tesla nanti Pak. Amin. Nanti di masa depan Pak, kapanpun itu Pak. Nah, teman-teman semua ya. Ini tadi Pak Andi, kita bersama Pak Andi udah ngobrolin semua tentang keunggulan dan juga tentang pentingnya teknologi, tentang program yang sekarang sudah ada di kampus Merdeka, terus juga tentang keunggulan dari Fakultas Teknologi Industri, khususnya di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri. Nah, teman-teman semuanya langsung aja gabung di daftarkan diri teman-teman semua di www.mb.unisula.ac.id. Mumpung sekarang ini masih gelombang pertama sampai dengan tanggal 30 April. Jadi teman-teman masih ada 1 bulan lagi. Nggak perlu pikir-pikir lagi, nggak perlu ragu-ragu lagi karena FTI menawarkan kualitas yang terbaik untuk mahasiswanya ya Pak. Oke teman-teman semuanya, kami tunggu teman-teman di Fakultas Teknologi Industri di kampus Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Jadi sampai jumpa ya besok di tahun ajaran baru. Oke, terima kasih Pak Andi atas waktunya. Ngapunten kalau misalkan Kevin ada kata-kata yang salah, pertanyaan yang salah Pak Andi. Oke, teman-teman semua, kami mohon pamit dulu, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.